Kang Alafa Media, Hikmah Kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, ini bab mengenai rincian dari ismul mufrad, yaitu Allah yang terbagi menjadi 4 huruf. Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan syair dari beliau, Bahar Khafif. Ahrufun arba'un biha hama qalbi wa talashad biha humumi wa fikri. Alifun qatta lafa qatta allafal khalqa bisun iwalamun alal malamati tajri summa lamun ziyadatun fil ma'ani summa haun biha ahimu wa adri. Ahrufu arba'un biha hama qalbi, 4 huruf yang membuat hatiku menjadi linglung. Wa talashad biha humumi wa fikri, hasrat dan pikiranku menjadi runtuh. Alifun qad ta'allafal khalqa bisun'i. Alif, kata alif itu ta'allafa, jadi menyusun. Awal dari segala susunan ya huruf, awal dari segala huruf adalah alif. Ya, alif. Allah telah menyusun makhluk dari alif tadi. Dari alif itu Allah menyusun makhluk, bayangkan. Bisun'i walamun alal malamati tajri. Lam, setelah itu lam alal malamati tajri, berjalan. Berjalan alal malamah. Malamah ini satu sesuatu yang benar-benar apa ya, menyelimuti, ya. Jadi benar-benar lamun, malamah. Summa lamu ziyadatin fil ma'ani, lalu ada lam kedua yang memberi makna tambahan yang luar biasa. Summa haun biha ahimu wa adri, lalu dengan hak terakhir ahimu wa adri, aku merasakan dan aku mengerti. Walikulli harfin min hadhil ahruf ma'nan yakhtassu bih, ya, setiap huruf alif lam lam ha itu ada makna khusus spesial. Kama anna likulli ismin min asma'i ta'ala ma'nan yakhtassu bih, sebagaimana asma-asma Allah itu juga memiliki makna spesial. Ar-Rahman, Ar-Rahim memiliki makna berbeda yang spesial, yang semuanya menunjukkan kesempurnaannya. Ya. Fal alifu mustaqun minal ulfah wa ta'lif, allafa bihi jami'a khalqihi ala tauhidih wa ma'rifatih. Alif itu sendiri sumbernya dari kata ulfah, ya, kelembutan, tapi juga sekaligus wa ta'lif, penyusunan. Jadi Allah mengawali lafadznya itu dengan huruf yang sekaligus mengandung makna yang mendukung seluruh kesempurnaan ismul mufrad, yaitu Allah itu sendiri. Maka ulfah wa ta'lif, Allah menyusun seluruh makhluknya untuk bertauhid kepada Allah, ya, untuk bertauhid kembali kepada Allah dan ma'rifah, mengenal Allah. Fal alifu bi'annahu ilahuhum wa mujiduhum. Jadi dengan zuhurul alif, munculnya alif, makhluk supaya mengenal bahwa sesungguhnya siapa Tuhannya. Oh, Tuhanku ini Allah, dan dialah yang mewujudkan makhluk itu sendiri. Wa khaliqum wa razikuhum. Maka Allah mengawali dengan alif ulfah wa ta'lif. Wallahu ta'ala wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau kalian bertanya kepada mereka, artinya ya siapa saja seluruh makhluk yang sekarang beriman maupun tidak beriman, kalau sebenarnya hati nurani mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan kamu, dia akan mengatakan Allah. Itulah para ulama sufi mengatakan sebenarnya semua makhluk itu mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah, semuanya. Bahwa kemudian mereka menjadi kafir, menjadi orang beriman, menjadi ini dan seterusnya, ini proses-proses setelah mereka lahir ke dunia dan lingkungan yang menumbuhkan
Apakah lingkungan itu mendukung ma'rifah kepada Allah, iman mereka, atau lingkungan itu membangun hijab, tirai tutup yang membuat manusia tidak mengenal Tuhannya. Maka wawalidahu yuhawwidanuhu wa yunassiron, yang membuat Yahudi maupun Nasrani, kedua orang tua artinya lingkungan pertumbuhan itu. Ya, lingkungan itu yang membuat mereka menjadi berubah. Asalnya ya layakulunallah, kalau ditanya ya siapa penciptamu? Allah, udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunallah. Fa innahu ta'ala kana wala syai'a ma'ahu kama huwal an alama alaihi kana wala syai'a qablahu wala syai'a ba'dah. Jadi Allah itu ada dan tidak ada yang menyertai. Jangan, makanya kata-kata wala syai'a ma'ahu itu menunjukkan bahwa Allah itu maha sendiri. Kalau dalam bahasa Jawa disebut ijen, ya. La ilaha illallahu wahdahu. Halih ijennya, yaitu suasana sendiri ya sendiri, nggak satupun terbayangkan yang lain, namanya maha sendiri kok. Maha sendirinya Allah itu pokoknya nggak bisa dibayangkan. Kalau ada bayangan tentang Tuhan, ya berarti ada yang lain nanti, karena ada unsur pembanding gitu. Kama huwal an alama alaika. Sekarang pun setelah menciptakan makhluk ini, menciptakan makhluk mulai malaikat arsy, qalam, lauhul mahfud, al-kursi, ya, sampai sidratul muntaha, langit, 7 langit, semesta alam bumi ini, tetap Allah maha sendiri, maha sendiri. Maka ungkapan Syekh Abi Yazid Al-Bistami, apapun yang kamu bayangkan bahwa Tuhan itu berbentuk, berwarna, berupa, berarah, bertempat, berpenjuru, itu pasti bukan Tuhan, bukan Allah itu. Gitu aja cara kita bertauhid. Anda sholat Allahu Akbar, ada tulisan Allah Pak mencorong gitu, bersinar gitu. Tuhan datang, bukan. Itu bukan Tuhan. Bisa-bisa malah hantu nanti. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu didatangi ya oleh cahaya yang indah sekali. Jadi saking indahnya, kalau orang awam biasa melihat keindahan tulisan Allah, itu orang bisa pingsan. Saking indahnya. Anda didatangi Allah yang mencorong gitu, bercahaya yang luar biasa itu, bisa-bisa pingsan Anda, dan Anda anggap itu Tuhan. Aromanya, harumnya, mabuk kamu, saking indahnya sangat-sangat aroma. Nggak tahunya itu iblis, itu loh ya. Nggak tahunya iblis. Dan ini banyak, kata iblis sendiri, pengakuan iblis, yang saya goda dengan cara seperti ini, kepleset semua dan tersesat semua. Ahli ibadah, ahli zuhud, bahkan orang sufi pun ada yang kepleset. Orang kebatinan banyak kepleset di sini biasanya. Ya, rumongso nanti aku sudah melihat diriku tampak muncul di hadapanku, sosokku. Siapa yang mengenal diriku berarti kenal Tuhanku. Gara-gara begitu berarti aku sudah ketemu Tuhan ini. Gara-gara sosok dirinya muncul, gitu misalnya. Nggak kepleset, itu sangat kepleset itu. Itu baru sedikit itu godaan iblis yang sedikit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, jadi wala syai'a qablahu, dan sebelumnya juga tidak ada sesuatu, wala syai'a ba'dahu, sesudahnya juga tak satu pun menyertai Tuhan. Fakanahu kama qala kuntu kanzan lam u'raf fa aradu an u'rafa fa khalaqtu khalqan fa'araftuhum bi fa'arafuni. Jadi ini kalau digambarkan seperti dalam hadis qudsi, kuntu kanzan lam u'raf, atau hadis lain menyebutkan kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah rahasia yang tak dikenal. Itu menunjukkan wahdahu, ya, atau hal-hal yang kemarin kita jelaskan bahwa Allah itu nggak bisa dibayangkan. Lalu diapakan kalau begitu supaya kita kenal Dia? Diyakini, dah, diyakini, titik, wes, ojo yang lain-lain, ya, diyakini. Nah itu fakholaktu kholqon, lalu aku menciptakan makhluk.
fa'araftuhum, lalu aku mengenalkan diriku kepada mereka. Jadi yang membuat makhluk itu mengenal Allah, makrifat kepada Allah, itu bukan si makhluk itu sendiri, bukan. Kenapa? Karena makhluk tidak mampu mengenal Tuhannya dengan ketakberdayaannya, dengan kebodohannya. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhannya? Jadi bagaimana? Ya Allah sendiri yang mengenalkan dirinya kepada makhluk. Itu loh makrifah itu. Aku tak makrifat nanti malam wiridan ini, nanti jam sekian aku makrifat, ya gak bakal. Bismillahirrahmanirrahim. Bi fa'arafuni, maka bersamaku, ya denganku mereka mengenal aku, bukan denganmu. Kalau denganmu nanti kamu membayangkan macam-macam kan gitu. Oke. Wa alafa baina qulubi ibadihi ala mahabbatihi wa ibadatihi wa ta'ati fil iman wa tauhid. Maka Allah melembutkan itu artinya gini, melembutkan itu supaya bisa dicetak gitu ya. Dicetak dengan untuk apa gitu ya, kepada hamba-hambanya untuk mencintai Allah, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah dalam iman dan tauhid. Itu pun ya karena aku sendiri yang membuat hati mereka lembut, lalu beriman, lalu ibadah, lalu taat. Allah Ta'ala, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim." Kalau Anda serahkan seluruh harta di muka bumi ini agar hati manusia ini lembut, saling rukun, saling macam-macam, saling menyayangi, nggak bakal bisa, nggak bakal. Itu artinya apa? Materialisme tidak bisa membangun perdamaian. Ingat itu kalimat ya, materialisme tidak bakal membangun perdamaian dunia. Apa yang bisa membangun? Tauhid. Tauhid yang sufistik sebenarnya, bukan sekadar tauhid yang teologis, tapi tauhid yang sufistik, yang bisa melahirkan satu nilai-nilai yang bisa dipraktekkan di muka bumi. Ya. Jadi walakinallah allafa bainahum innahu, tapi Allah walakinallah, Allah lah yang melembutkan, membangun kasih sayang di antara mereka karena Allah. Jadi Allah memiliki 100 rahmat. Satu saja yang diturunkan di muka bumi, lalu seorang ibu menyayangi anaknya. Ya, kita saling rukun dengan tetangga, dengan saudara, sebangsa. Ini baru satu rahmat. Yang 99 besok di akhirat. Nah ini wa'alafa kalimatuhum alal i'tiraf bi ubudiyyatihi wal iqrar bi wahdaniyati wa rububiyyatihi. Dan Allah membangun sekaligus dengan kelembutannya tadi satu wacana mereka ya, untuk apa? Al-i'tiraf bi'ubudiyyatihi, bentuk pengakuan kehambaannya ini. Jadi ini perlu ada tafsir yang lebih luas sebenarnya, tafsir mengenai pluralisme ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail li ta'arafu. Apa kata li ta'arafu? Ujung dari saling memperkenalkan itu apa sih? Yang kan orang itu saling kenal mengenal, pasti ada esensi di balik saling kenal mengenal. Saling kenal mengenalkan bahwa hei manusia sesama manusia, kita ini hambanya, baru ta'aruf yang sesungguhnya. Tapi kalau kita mengenal aku rajamu, kamu rakyatku, kamu harus manut, nggak bisa kamu berinteraksi dengan sesungguhnya, dengan ta'aruf yang sesungguhnya. Li ta'aruf ya, aku hambanya, kita ini hambanya, baru flur banget. Ada suasana egaliter, keadilan, ada ini, ada persamaan. Oh iya, kita ini hambanya ternyata. Jadi teologi ta'aruf itu di balik pluralisme itu supaya ada mission, hai manusia, kita ini hamba Allah. Apapun syu'ub kamu, golongan kamu, ras kamu, ini kamu, kita ini hamba Allah. Sehingga Allah menutup dengan inna akramakum indallahi atqakum.
suasana atqakum yang paling takwa, kalau tidak memiliki kehambaan nggak bakal terjadi. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Wal iqrar bi wahdaniyati wa rububiyatihi, lalu berakhir dengan ikrar, statement atas kemahaesaan dan ketuhanannya Allah. Jadi asyidku bi ubudiyatihi wa iqamatu huquqi rububiyatihi. Itu seluruh puncak gerakan hidup kita adalah bagaimana kita kemudian menjadi hambanya yang benar dan menegakkan hak-hak ketuhanannya Allah. Itu mission dari seluruh para nabi, rasul, para aulia, para arifun. Hanya dua itu sebenarnya. Kita jungkir balik mencari ilmu, ini ujungnya cuma dua tadi. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang benar dan menegakkan hak-hak ketuhanannya Allah pada kehambaan kita, sehingga terjadi interaksi terus menerus hamba dengan Tuhan yang kelak melahirkan apa yang disebut rahmatan lil alamin. Kita bicara rahmatan lil alamin ngalor ngidul ngetan ngulon, kalau tidak ada dua unsur ini gagal. Wes peradaban mulai sejarah Islam dulu kalau kita teliti tentang rahmatan, itu ujungnya dua tadi. Generasi Nahdien harus mengenal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan bumi ini, kalau ya apa saja dulu kan pernah saya jelaskan, angin saja kalau ditanya, "Hai angin, kamu ini mau kemana?" Dia jawab, "Angin, aku menuju kepada Tuhan." Semut yang semut, kamu tuh geremet dari ujung sana, kemana kamu? Kepada Tuhan. Debu, air mengalir juga begitu. Nah, kita ini katanya manusia, makhluk terbaik. Kamu mau kemana? Menuju dunia. Ya gitu. Kamu nggak menuju pada Tuhan. Entar aja kalau sudah tua. Ini bagian dari slang kehambaan ya. Slang kehambaan itu sampai seperti itu. Ila adir-rahmani abda. Dia mendatangi sang Rahman, Allah yang Maha Rahman. Abda, hamba, enggak ada yang lain. Maka konsep kehambaan harus dimunculkan di dalam filsafat pendidikan. Kamu bongkar seluruh filsafat pendidikan, baik di Kementerian Agama maupun Kemendiknas, ada nggak konsep kehambaan? Kalau nggak ada harus ada. Kalau nggak, dosa kita bareng-bareng, dosa kolektif kita. Nah, seluruh tujuan orang dididik itu ya supaya jadi hamba yang benar. Bukan jadi orang sukses begini, orang hebat begini, enggak. Nanti hebatnya ya kalau hebatnya Firaun gimana? Kan menghancurkan dunia malah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syair Bahar Tawil. Tabaraka man fakhri bi anni lahu abdun wa subhanahu wa lahul hamdu wa la mulka illa mulkuhu an wajhuhu azza wajhuhu wal qablu fi sultanihi wal ba'du wa huwal ba'du. Maha barakah man fakhri bi anni lahu abdun, menjadi berkahlah orang dengan segala kebanggaannya bahwa aku adalah hambanya. Tak ada kebanggaan yang bisa kita banggakan kecuali kalau kita bisa mencapai makom hamba, makom iyyaka na'bud. Itu puncak Al-Quran, itu Al-Fatihah. Puncak Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu adalah as-sidqu fil ubudiyah, benar menjadi hamba. Wa iyyaka nasta'in iqamatu huquqir rububiyah, menegakkan hak-hak ketuhanannya Allah. Ketika kita tegakkan, maka yang muncul nggak ada lain kecuali wa iyyaka nasta'in. Itu makanya sampai wajib setiap rakaat kita baca, karena ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Al-Fatihah itu dahsyatnya bukan main ya. Jangan hewes-hewes kita baca Fatihah ya. Fatihah, aduh. Itu ada sebuah pertemuan, ada forum spesial antara kita dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa subhanahu subhanahu walal hamdu. Dan demi maha sucinya Allah, maha sucilah dia dan dialah segala puji. Artinya keparipurnaan. Keparipurnaan alhamdulillah Allah ada pada subhanah. Karena juga dibalik, maka susunan al-baqiyatus sholihah, ya, ada satu kalimat al-baqiyatus sholihah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita jadikan zikir. Apa al-baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu al-baqiyatus sholihah. Maka Imam Ghazali di dalam kitabnya Raudhatut Talibin wa Umdatus Salikin, kitab itu kebetulan sudah saya terjemah, judulnya ini apa ya, kitab buku saya sendiri saya kok lupa judulnya. Diterbitkan Risalah Gusti Surabaya itu. Nah, di sana beliau mengatakan seluruh ajaran tauhid itu yang berjilid-jilid kitab beribu-ribu, kalau disimpulkan ada di dalam Al-Baqiyatus Sholihah. Al-Ghazali hanya mengatakan begitu. Setelah itu saya renungkan dalam-dalam. Rupanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu perjalanan kehambaan dari awal sampai puncak, sampai kembali menjadi hamba lagi terus. Itu ada di dalam kalimat itu. Coba bayangkan, subhanallah itu adalah pengakuan kefanaan hamba. Hamba ketika fana nggak bisa bunyi apa-apa kecuali subhanallah. Ya, ini hamba loh ya. Anda kalau pengen tahu kehambaanmu tersembunyi di dalam subhanallah. Aku nggak ada apa-apanya, habis hangus. Subhanallah, maha suci engkau Allah. Begitu fana si hamba ini, waya bakoknya Allah yang tampak. Maka ketika muncul bakoknya Allah yang tampak, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dahsyat, bukan main ini perjalanan kita ini. Lalu setelah alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, kita menegaskan tauhid kita. Fana'ul fana, la ilaha, fana'ul fana, illallah. Bakok dalam kehidupan nyata ini. Hah? Kita taroki, naik, subhanallah. Ketemu Allah, disuruh turun tanazul oleh Allah, turun kamu. Seperti Rasulullah disuruh turun, perintah turun, Mi'raj itu, ke alam semesta. La ilaha illallah. Puncaknya apa? Ya sudah, kalau begitu ya nggak ada lain kecuali Allahu Akbar, kan gitu. Ya, Tuhan, aku sudah nggak, Allahu Akbar semua sudah, Allahu Akbar semua sudah. Tapi Tuhan, aku untuk menyelami subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, nggak berdaya Tuhan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. No. Ya, maka itu perbanyak wirid itu. Anda punya wirid apa saja yang Anda istiqomahkan, silakan. Habis itu jangan lupa minimal 100 kali lah setiap hari subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa wala mulka illa mulkuh azza wajhu. Enggak ada kerajaan kecuali kerajaannya maha agung, maha besar wajahnya. Wal qablu fi sultanih wa wal ba'du. Sebelum dan sesudah, di balik seluruh kerajaan agungnya ilahi ini, ya Allah itu sendiri sudah. Wal qablu wal ba'du. Wal awwal wal akhir. Wal zahir wal batin. Maka teori wahdatul wujud itu sebenarnya yang ada di balik wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kalau kamu bisa menghayati itu, beleng ke sana, baru kamu boleh mengatakan wahdahu la syarikalah. Tapi kita latih oleh Allah, kamu ngerti nggak ngerti ya baca saja itu zikir itu, lama-lama ngerti, lama-lama. Ya. Kan kita ini disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa, diperintah haji, diperintah zikir. Karena Allah tidak pernah, kenapa kamu tak suruh sholat? Karena di dalam sholat itu begini-begini juga enggak. Sholatlah, aqimis sholat sudah, tegakkan sholat sudah.
Itu supaya apa? Supaya kita mengenal, kamu itu untuk mengenal sholat saja nggak mampu. Nanti kamu nggak sholat. Karena ada orang, saya kepingin mendalami makna sholat dulu Pak. Kalau sudah mengerti sampai dalam saya baru sholat. Oh, sampai mati nggak kenal kamu makna sholat yang sesungguhnya. Nanti nggak sholat. Jalankan saja, nanti kita mengerti. Dan itu keindahan cara Allah, keindahan di balik ilmunya Allah ya seperti itu memang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alafa quluba ibadi bil fadli wal ihsan wal ata. Allah melembutkan, memberi kasih sayang hati para hambanya melalui fadl, ihsan dan ata, anugerah, kebajikan dan pemberian. Ya, wa ja'alahu rizqan maksuman lahum taratan qabdan wa taratan baston. Ya. Dan Allah membagi rizkinya. Kadang-kadang Allah itu menghamparkan rizki itu, kadang-kadang menahan Allah. Ya, itu hak-haknya Allah. Tidak ada doa yang tidak diterima. Tapi soal atok semua diijabah. Soal atok pemberiannya Allah yang maha tahu kapan dan di mana akan diberikan kepada kita. Sebab kita sendiri, ya, kita sendiri ini loh, tentang kebutuhan kita saja nggak ngerti loh manusia itu. Kamu butuh apa besok? Nggak ngerti kan dah? Butuh minum berapa liter besok? Nggak tahu anda. Butuh makan berapa biji suap nasi itu besok? Buah berapa yang kamu butuhkan? Nggak tahu manusia itu. Kok ngotot ngajari Gusti Allah, Tuhan kebutuhanku besok itu pasti ini. Ya, manusia itu suka ngajari Gusti Allah itu loh yang jadi nggak beres ini. Akhirnya ketika Allah memberi, dia bilang, Tuhan kok ini sih yang kau beri, yang aku maksudkan yang ini. Gitu. Nah, itu kan sama dengan ngajari Gusti Allah dan menganggap takdirnya Allah itu cacat. Yang sempurna ide Anda itu. Ini psikologi beragama loh ya, psikologi beragama itu. Maka saya ingat ucapan beliau Al-Maghfurlah Gus Dur, bahwa tajdid pembaharuan pemikiran di bidang teologi, di bidang fikih sudah berjalan. Tapi pembaharuan di bidang psikologi agama belum tersentuh, kata beliau. Ini tugas kita semua. Memang Fakultas Psikologi Islam sudah mengeluarkan ini loh, psikologi Islam? Sudah? No, belum. Belum ada reform yang fresh betul tentang psikologi Islam. Nah, itu tugas kita ini. Dan satu-satunya khazanah yang bisa mengelaborasi itu adalah dunia tasawuf sebenarnya. Dibutuhkan tasawuf untuk kepentingan membangun SDM misalnya, tasawuf untuk pendidikan itu seperti apa, tasawuf untuk kehidupan sosial, politik, ekonomi itu seperti apa gitu. Bukan organisasi tasawuf berperan di bidang membangun ekonomi itu, bukan. Ini harus direfresh cara mindset berpikirnya dari dalam. Karena apa? Dalam dunia tasawuf hakikat mendahului syariat. Kan gitu kalau dunia tasawuf. Hakikat itu mendahului syariat. Syariat itu akibat dari hakikat. Maka para sufi ketika sholat, ketika bersyariat, ketika berinteraksi sosial sangat bagus sekali. Kenapa? Karena dia lahir dari nur. Nah, kalau di wilayah syariat, bersyariat dulu nanti ketemu hakikat lama. Kapan saya ketemu hakikat ini? Tasawuf adalah paradigma bahwa kita berzikir itu akibat zikirnya Allah kepada kita, sehingga kita berzikir kepadanya. Selama ini kita kan, ya Allah, la ilaha illallah, ya Allah aku berzikir supaya engkau ingat padaku Tuhan gitu. Kapan engkau ingat padaku Tuhan gitu. Pertanyaannya, kapan Allah menjadi akibat gitu. Tuhan kok jadi akibat? Tuhan kan penyebab segalanya. Penyebab zikirmu itu ya Allah itu sendiri, bukan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahul azim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyud'imun, innallaha huwar razzaq. Jadi Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyud'imun. Ma uridu, Allah tidak berkehendak
min rizkin. Allah nggak punya kepentingan sedikit pun. Ya, jangan sampai Anda bersedekah seakan-akan Tuhan itu butuh harta Anda. Ya, kalau Tuhan butuh harta Anda, nanti kamu minta ijol pada Tuhan. Tuhan, saya sudah ini nih, mana gantinya? Gitu. Gusti Allah ditagih akhirnya. Wa ma uridu ayyut'imun. Allah enggak butuh makan darimu juga, enggak. Innallaha war-razzaq. Allah itu ar-razzaq, sang pemberi, pembagi, penebar, pelindung rizki. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal alifu aidan wastiftahu li hurufil mu'jam allati hiya dalalatuhu ala ma'rifatil ma'ani wa mafhumiha. Alif itu sendiri adalah pembuka bagi huruf-huruf mu'jam, ya, yang merupakan indikator untuk mengenal makna-makna. Ya, makna-makna dan mafhumnya, pengertian dibalik makna itu tadi, tujuannya apa dan seterusnya. Jadi ba itu apa toh? Ba itu alif juga sebenarnya, dimuabbakkan, dibakkan. Maka kalau Anda kepengen tahu rahasia ba, harus mengenal rahasia alif. Kacamatanya pakai kacamata alif baru kenal ba. Tak, ya alif juga yang dimuattakan, yang ditakkan. Jim itu alif yang dimuajamkan. Alif juga yang dimuahhakan. Itu waya kiswatun laha. Jadi alif sebagai kiswah, tirai, bagi ma'rifatul ma'ani tadi. Wasuratun tadullu alaiha wa halatin fiha wa wudi'at lil ma'ani wa lam tuda'il ma'ani lil huruf. Jadi alif itu diposisikan, ya, untuk mengenalkan makna-makna di balik seluruh huruf. Tapi makna-makna itu bukan makna-makna itu yang diposisikan untuk huruf, bukan. Di anna maknaha fi ghairiha. Maknanya bisa lain. Wal ma'ani maknaha fi mafhumiha maqamul arwah. Ma'ani, makna-makna yang tersembunyi di balik huruf itu, ya, itu di maqam arwah, ruh. Maka ada tafsir namanya ruhul ma'ani misalnya. Itu saking mengambil barokah dari makna-makna di balik huruf itu, ruhnya. Benar. Wal ahrufu maqamul asbah. Huruf-huruf posisinya sebagai badan fisiknya, nyawanya makna-maknanya. Maka disebutkan banyak orang yang hafal Quran tapi hanya sampai kerongkongan. Itu maksudnya apa? Kerongkongan menggambarkan cuman pada jasadnya belaka, maknawi yang sesungguhnya nggak terhayati. Kan itu roh jasad tanpa roh nanti. Faja'alaha laha suaran wa asdaqan. Faja'alaha Allahu laha suaran wa asdafan. Jadi lalu Allah menjadikannya itu huruf-huruf tadi sebagai rupa. Rupa kan ada rupanya kan huruf-huruf itu. Fal hurufu lisanu fi'alil insan li'anna fi'lun fi maf'ulih wa ma'aniha ulumun fi ma'lumin. Jadi huruf itu adalah lisanu fi'lil insan, adalah bahasa sebenarnya, aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu kalau harus diucapkan kan menjadi huruf-huruf. Kalau aktivitas saja nggak diucapkan, ya itu orang kok bergerak apa, itu nggak tahu kita apa. Nah, baru diucapkan dalam bentuk wajah. Oh, orang sedang bekerja, pekerjaannya adalah begini, tujuannya begini, khususnya itu melalui huruf-huruf. Ya. Jadi makna li'anna fi'lun fi maf'uli. Jadi huruf itu kerja di balik objek kinerjanya. Makna-maknanya huruf itu adalah ilmu-ilmu fi ma'lumin, pada objek-objek pengetahuan. Maknanya ada di situ. Wa'lam anal alifah wa asyraful hurufil mu'jam khadran wa a'zamuha amran warfa'uha qadran wa huwa adamul huruf. Jadi huruf alif itu adalah huruf paling mulia dari huruf-huruf mu'jam itu. Paling mulia itu alif. A'zamuha amran, perkara paling agung yang ada di balik alif itu. Perkara paling agung di balik alif itu karena dia menyimpan seluruh rahasia huruf itu ada di dalam alif. Seperti seluruh rahasia Asmaul Husna, ya, itu ada pada lafaz Allah. Jadi Anda menyebut Allah,
Allah. Itu seluruh Asmaul Husna itu nyatu di sana. Menyatu di sana. Warfa'uha qadran, dan paling kadarnya paling luhur huruf alif. Wa adamul huruf, ibarat itu disebut adamul huruf. Misalnya adamnya huruf pertama, manusia pertama itu Nabi Adam, ya, adamul huruf itu ya alif itu. Wal hamzatu minhu hawa, hamzah dibalik dari alif itu yang kecil itu ibarat Hawa, Siti Hawa itu ya. Karu minal kalami waladun wal muannatsu bintun. Nah, setelah huruf alif itu menyusun sebuah kalimat, ada yang muzakkar, ada yang muannas, kan gitu nantinya. Yaitu seperti anak laki-laki ya, yang muzakkar, yang muannas seperti anak perempuan. Wa tsamaniyatu wal 'ishruna harfan mutawallidah minal alif ka jami'i bani adam min adam. Jadi 28 huruf hijaiyah itu ya dari alif semua, bahan bakunya dari alif semua, seperti Nabi Adam. Kema mengenai huruf alif ini dan hamzah yang berhubungan dengan asma dan sifat-sifat ilahiyah. Tapi itu penjelasannya sangat panjang gitu, dan itu butuh waktu yang tidak pendek. Wal hurufu kulluha minal alif wal aslu al alifu qaimun muntasibun mustawin mu'tadil. Jadi huruf semua dari alif, dan asal alif itu kalau akarnya itu ya qaimun muntasibun mustawin mu'tadil, berdiri tegak ini, set. Wa nuqtatun asluhu isyaratun li itsbati awaliyatil wujud alladzi huwa diddul adam. Titik asalnya adalah petunjuk untuk menegaskan titik itu. Sebelum ada alif kan ada titik. Alif adalah kumpulan titik-titik. Nah, titik-titik apa? Titik-titik wujud. Awaliyatul wujud. Jadi kalau disebutkan oleh misalnya Ibnu Arabi, As-Sulami, kemudian para sufi yang lain bahwa Al-Quran itu muaranya Al-Fatihah, Al-Fatihah itu muaranya pada basmalah, basmalahnya muaranya pada huruf ba muaranya pada titik alif. Ya, itu bukanlah titik yang tampak itu. Ya, kita kan Bismillahirrahmanirrahim ada titiknya. Bukan titik itu loh yang dimaksud. Titik itu adalah yang dimaksud oleh para sufi adalah titik tinta Allah yang menetes dari Lauhul Mahfuz. Awal jadilah alam semesta ini nantinya. Jadi kamu kalau memahami tasawuf jangan sampai tekstual. Oh, yang dimaksud titik bukan wujud titik kul itu. Yang tersembunyi di balik itu adalah sebenarnya tetesan Lauhul Mahfuz, tintanya Allah dari Al-Qalam itu. Betapa agungnya sebuah titik. Ya, akhirnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wadiddul adam, sebagai kontra, lawan daripada ketiadaan. Awaliyatul wujud alladzi huwa diddul adam. Wa al-mustalihu alaihi inda arbabi usuluddin bil jauharil fard. Nah, para ahli usuluddin menyebut jauharil fard. Itu mana ya? Titik itu. Inti tunggal yang dikenal sebagai tajalli, awal tajalli, jauharul fard. Para ahli usuluddin begitu menyebutnya. Walladzi ibaratun itsbati mawjudin, sebagai subut atau penetapan yang maha ada, jadi supaya dikenal maha adanya dari titik itu. Falamma aradat an tusamma bismil alif ba'da tasmiyatiha bi sifatil wahdah imtadda lit tajalli wadz zuhur. Ketika jauharul fard tadi ingin dinamakan dengan namanya alif, gitu ya. Alif itu jauharul fard itu namanya. Setelah ba'da tasmiyatiha bi sifatil wahdah, setelah diberi nama alif tapi sifatnya adalah wahdah. Sifatil wahdah itu sifat ketunggalan, keesaan alif ini ya. Imtadda lit tajalli wadz zuhur. Tiba-tiba imtadda itu gitu loh. Menggarislah dia untuk muncul, dikenal dia. Untuk kanzan makhfiyan, asalnya tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa alif. Nah, itu kalau kita memaknai hadis tasawuf itu begitu. Wa nazalat nuzul a'la ilal adna li ta'arrufi wujudi dzatiha bi nafsiha. Lalu turunlah nuzul a'la ilal adna, gradasinya. Set, ini ibarat gradasi ya, dari atas ke bawah
supaya dikenal substansi dengan sendirinya. Fasorot alifan, lalu menjadi alif. Saya punya video mengenai lukisan alif. Saya melukis alif, ya walaupun tidak sepanjang sedalam ini saya menjelaskan, tapi karena itu butuh waktu panjang kalau menjelaskan ya. Wasumiyat bidzalika litawaqqufi awalimil huruf fa'urifa bil alif. Maka dengan begitu alam huruf mengenalnya dengan alif. Fa innahu ruwiya annahu awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuqtatan fanadhara ilaiha bil haibah fatadha'at wa salat fasailuha alif. Dalam satu riwayat bahwa Allah menciptakan titik pertama kali, lalu Allah memandang titik itu. Nah, ini gambaran tiba-tiba melelehlah titik itu menjadi alif. Itu kalau digambarkan juga nggak bisa. Jangan sampai nanti Anda membayangkan Gusti Allah ada titiknya tuh, lalu Gusti Allah mentelengin loh, tiba-tiba deler gitu ya. Ini hanya ibarah, metafor ya. Ya, ini metafor namanya. Tada'u kitabihi wastiftah hurufih, lalu dijadikan alif itu sebagai awal kitabnya Allah, wastiftah hurufih, dan awal pembukaan huruf-hurufnya. Fakana awalan istiftahul huruf bihi li suduriha anhu wa zuhuriha bih. Jadi alif menjadi awal pembukaan huruf karena dia muncul ya, dan penampilannya seperti itu. Fakana nuqtah kanzan lam tu'raf. Lah, titik yang tersembunyi di dalam alif itu yang disebut dalam hadis qudsi tadi, kan kuntu kanzan lam tu'raf. Aku adalah rahasia yang tak dikenal. Sehebat apapun manusia tidak akan mengenal titik itu. Oh, apa isinya titik ya? Padahal itu pusat segalanya titik itu. Maka untuk dikenal, fa khalaqtu khalqan. Bajunya titik-titik rahasia Allah, bajunya kalamullah, itu alif awalnya. Fatajallat wa nazalat ta'arufi litu'rafa bihim wa ya'rifuna biha wa yansibuna ilaiha wa yansabuna ilaiha. Maka tampaklah nuktah tadi dan turun agar titik itu difahami oleh makhluk ya, dan semua makhluk menisbahkan, oh aku ini nggak lebih dari titik itu toh ternyata. Kalau manusia tahu rahasia titik itu, dia akan menisbahkan, ya Allah aku hanya titikmu Tuhan. Makanya jangan petita-petiti gitu, titik Gusti Allah dihapus oleh Gusti Allah, hilang awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anna Adam khuliqa istiftahan li dzurriyyati wa awwalihim, seperti Adam diciptakan sebagai pembuka bagi keluarga dan awal mereka. Wa urifu bih, dan dia mengenal siapa dirinya manusia ya dari Adam. Wa nasabu ilaihi fakanatil huruf asraran auda Allah taala wa batsaha fi Adam hina khalaqah. Maka huruf itu menjadi rahasia yang dititipkan oleh Allah di dalam diri Adam. Itu ada rahasia huruf. Maka Allah pertama kali mengajari Adam, wa 'allama Adamal asma, nama-nama di balik huruf-huruf titik-titik itu yang tersembunyi di balik dirimu itu loh Adam. Hina khalaqahu, ketika Allah menciptakan. Walam yabsuha fi ahadin minal malaikah, dan tidak ada di balik itu semua huruf dan titik tadi diberikan kepada malaikat, enggak, hanya kepada Adam. Fajaratil ahruf ala lisani Adam bifununil lughat wa anwanil kalimat. Lalu ketika menjadi huruf, dari titik tadi menjadi huruf ala lisani Adam, bahasa Adam dengan berbagai ragam bahasa, macam-macam bahasa di dunia bermula dari satu huruf yang ada di dalam titiknya Adam. Ini sebenarnya bagian dari antropologi ya, antropologi asma dan huruf ini. Wa anwa'il kalimat walaha zahirun wa batinun wa haddun wa matla'un. Nah, huruf itu ya ada zahirnya, ada yang tersembunyi di balik huruf, ada batasannya, ada tempat terbitnya huruf. Fa zahiruha asma'uha, zahirnya ya namanya. Ba, ta itu zahirnya. Ini apa? Jim, ini zahirnya. Wa batinuha ma'aniha wa asrariha, rahasia yang tersembunyi di balik itu batinnya huruf. Wa hadduha tafsiluha wa ahkamuha.
kriteria apa? Ya tafsir akan hukum-hukum huruf gimana, pengucapannya gimana, ini tajwidnya kayak apa dan seterusnya. Kira-kira jadi gitu nantinya. Tulisannya harus seperti apa, modelnya, kaligrafinya kayak apa, ya itu batasan dan tafsirnya, aturan-aturan huruf. Wa matlauha wa syuhuduha wa kashfuha. Tempat terbitnya adalah syuhuduha wa kashfuha. Ketersingkapan. Begitu tersingkap rahasia huruf, itulah matla. Seperti matla'ul fajr. Maka dalam tafsir sufi, Lailatul Qadr khairun min tanazzalul malaikatu ruh fiha bi rabbi min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa matla'il fajr? Tempat terbitnya fajar. Fajar mulai matla. Fajar apa itu yang dimaksud? Adalah fajar matahari ma'rifah. Jadi Lailatul Qadar itu perjalanan kehambaan menuju kepada Allah. Begitu nyampe kepada fajar ma'rifah, matahari yang akan plek gitu, syumusul ma'rifah, matahari ma'rifah, selesai Lailatul Qadar. Itu yang tersembunyi di balik makna Lailatul Qadar. Jadi matla'ul fajr itu fajr min syumusil ma'rifah, dari matahari ma'rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu tarkibin wa tauliyatin huwa minal alif litanawul huruf min fawaidil asraril ma'ani. Jadi setiap tarkib susunan semuanya ya dari alif. Susunan huruf, asma, lafaz apa semua dari alif. Ya. Supaya mengenal faedah rahasia maknawinya ala hasbi nafkhati ruhi jawami'il kalim wa ajabil hikam wa ghara'ibil ilmi wa ghara'ibil ilmi. Menurut kriteria ya hembusan di balik spirit ruh jawami'ul kalim, kalimah yang terpadu dengan agung dan indah. Kadarnya menurut iman Anda masing-masing, pengetahuan ma'rifah Anda masing-masing. Jawami'ul kalim itu keajaiban, hikmah dan rahasia ilmu yang asing, yang aneh itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, rupa alif itu sendiri, wa suratul alif adalah huwa sirrul ladzi tamayyaza bi Adam alaihissalam wa takhassasa bisababi min ta'limil haq lahu jami'al asya' kulliha. Jadi itu ada rahasia yang membedakan siapa sebenarnya Nabi Adam. Adam ini yang kok makhluk terhebat. Maksudnya makhluk dibanding malaikat, jin, Adam ini sampai semua diperintah sujud. Karena ada rahasia titik ilahiyah di situ. Ya, sehingga Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama makhluk di alam semesta diajarkan. Nama-nama Allah di balik seluruh alam semesta diajarkan kepada Adam. Itu awal pengetahuan sebenarnya. Jadi awal pengetahuan adalah asma ilahiyah, yang itu ada rahasianya ada di dalam huruf alif. Ya, bayangin itu luar biasanya itu. Saya kira demikian ya, sudah sekalian kok mendem kok. Oke. Afu minkum. Jadi besok sekali lagi ya, malam Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.